Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, apa kabar sahabat Story Stalkers? Kembali lagi bersama saya, Bara. Oke, di channel saya Story Stalkers ini, seperti kemarin Bara katakan ya, Bara biasanya di Story Stalkers ini Bara mengupload kegiatan-kegiatan Bara dalam eh, berjuang bersama pasien-pasien terapeutik home care menuju pulih. Tapi karena Bara saat ini masih belum bisa beraktivitas lebih, jadinya Bara sulit untuk mendapatkan video-video. Oke, tapi di channel ini juga Bara ingin tetap memberikan motivasi. Bara masih kembali ingin memberikan trik dan tips gitu ya, trik dan tips. Nah, kan kebanyakan kalau kita kupas ya, penderita stroke itu kan memiliki problematik yang begitu banyak ya. Banyak sekali problematik yang harus diperbaiki oleh penderita stroke ya, karena asal mulanya dari otak gitu. Jadi banyak yang hilang fungsionalnya gitu lah ya. Termasuk fungsional kognitif, kemudian sensorik, motorik, waduh banyak banget ya. Nah, dari sekian banyak gitu kan ya, yang paling membuat pikiran daripada penderita stroke kebanyakan adalah mengeluh atau berpikir atau merasakan banyak banget ya, apa saja tentang bahwa dia tidak punya gerak gitu. Geraknya, oh bang, saya nggak bisa ngangkat tangan, kaki saya masih lemah ya, tangan saya belum kuat ngangkat, tangan saya belum kuat gini, belum kuat itu, bla bla bla. Nah, ini menandakan bahwa salah satu dari problematik penderita stroke itu adalah kekuatan otot. Nah, kalau kita bicara kekuatan otot berarti problematiknya adalah kelemahan otot, yang gitu ya. Nah, kali ini Bara ingin kita memahami dulu tentang kekuatan otot. Di mana saja sih kekuatan otot kita dan bagaimana cara menilai kekuatan ototnya. Oke, yuk kita mulai yuk pengalaman Bara bagaimana sih dalam menilai kekuatan otot. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Bara, di channel saya, Story Stalkers, channel yang akan selalu mengisahkan tentang perjuangan-perjuangan para penderita stroke dalam berjuang bersama terapeutik home care. Nah, sekarang kita mengupas ya tentang kelemahan otot atau kekuatan otot. Nah, biasanya Bara kalau misalnya bertemu dengan seorang pasien ya, pasien penderita stroke, yang pertama kali Bara lakukan adalah yang pertama kali datang, pertama kali ketemu dengan penderita stroke, Bara selalu melakukan yang namanya inspeksi. Ya, kalau di fisioterapis ada namanya inspeksi. Inspeksi adalah penilaian dari lihat gitu ya, dari lihat. Kita lihat, oh penderita stroke, oh dia sedang duduk. Gitu ya. Jadi oh dia sedang duduk. Oh berarti dia sudah bisa duduk kan gitu ya. Coba dibaringkan gitu kan, dibaringkan. Lalu yuk Pak duduk, dilihat. Oh dia mampu duduk gitu. Ya, mampu duduk tapi duduknya nggak benar, misalnya caranya nggak benar. Oke, oh dia mampu duduk, caranya bagus duduknya kan gitu ya. Oke, udah dilihat, oh dia mampu duduk. Oke, disuruh berdiri. Pak, yuk coba berdiri Pak. Oh saya belum bisa berdiri Mas, masih takut, masih goyang. Oh berarti dari penglihatan kita, inspeksi kita adalah bahwa penderita stroke dia tidak bisa berdiri kan gitu ya. Oh kalau dia tidak bisa berdiri, otomatis jalannya juga pasti
Sulit kan gitu ya. Oke, berarti kita melihat dari tumbuh kembang. Nah, ini kan langsung penderita stroke selalu berpikir, "Bang, saya harus mulai dari mana nih?" Gitu. "Saya harus udah mulai dari mana nih program saya? Saya harus mulai dari mana latihannya?" Gitu. Kan bingung ya, memulai dari mana. Nah, sebelum memulai program atau sebelum memulai latihan, kita harus pahami dulu nih. Gitu. Kita harus pahami dulu nih, ternyata saya eh, kekuatan ototnya masih kurang gitu ya. Jadi kekuatan otot saya di mana sih gitu. Nah, di sini kita ingin membahas nih kekuatan otot. Nah, sampai di mana sih kekuatan otot kita gitu loh. Nah, itu kita harus menilai gitu loh. Nah, kalau di sini Bara buat ada 5 nilai gitu. 5 penilaian dari kekuatan otot. Yang pertama, ya kita mulai ya. Yang pertama itu adalah kekuatan otot 0. 0. 0. 0 itu berarti dia tidak bisa apa-apa gitu. Ngangkat tangan nggak bisa, ya. Gerakin tangan nggak bisa gitu ya. Gerakin kaki nggak bisa, dia terbaring saja gitu ya. Nah, itu biasanya kekuatan otot 0. Ada juga yang kekuatan ototnya 0 nya tidak seluruhnya gitu. Misalnya kekuatan otot dia bisa duduk, tulang punggungnya bagus, mulai kekuatan otot tulang punggungnya bagus, tapi kekuatan otot lengannya nggak ada gitu. Nah, kekuatan 0 ini biasanya dicirikan dengan tadi geraknya tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada gerakan sama sekali. Bahkan gerak sedikit aja nggak ada. Itu 0. Nah, kalau dipegang ototnya itu ya, kalau dipegang misalnya ke sana nggak bisa gitu. Kita pegang di sininya nih. Kita pegang ototnya. Itu biasanya lembek. Nah, biasanya lembek dia itu lembek, tonusnya lemah gitu. Kalau tonus otot itu kalau kenceng itu otomatis tonus ototnya tinggi. Kalau lemah biasanya dia lembek. Kalau lembek dia lemah. Nah, biasanya di fase 0 ya, di fase 0 itu kita sebut namanya, kalau Bara itu sebut namanya fase fleksi. Nah, berarti kan kemarin pernah Bara ya di Therapeutic Home Care, di channel saya Therapeutic Home Care mengatakan bahwa fase yang harus dihadapi, yang dilalui oleh penderita stroke ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase kritis, yang saat dia terserang stroke, ya kan. Fase kritis di rumah sakit, tidur, bla bla bla, akhirnya dia lewat. Dia sadar, bla 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 lewat, stamina-nya meningkat, kesadarannya kembali ya. Itu namanya fase kritis. Fase kritisnya sudah lewat nih. Ya alhamdulillah, kan gitu ya. Fase kritis sudah lewat, alhamdulillah. Rasa syukurnya akan timbul, akan tinggi. Ya, motivasi juga akan tambah gitu. Kalau misalnya kita banyak bersyukur. Makanya kalau ada teman-teman yang sudah saat ini bisa menonton, saya rasa sudah melewati masa kritis. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah melewati fase kritis. Oke. Nah, setelah fase kritis biasanya masuk ke namanya fase flexit, di mana dia tidak bisa apa-apa, menggerakkan tangan tidak bisa, menggerakkan kaki tidak bisa, duduk sulit, ya hanya terbaring saja, bahkan miring kanan, miring kiri juga sulit. Nah, ini adalah fase flexit 0. Kebanyakan adalah kekuatan ototnya adalah 0. Jadi nilai kekuatan otot yang pertama yang biasa Bara catat adalah 0. Apa itu kekuatan 0? Kekuatan 0 adalah kekuatan saat otot itu benar-benar lemah, benar-benar lembek, benar-benar tidak ada gerakan sama sekali. Itu adalah kekuatan otot 0. Oke? Ini yang pertama, yaitu kekuatan otot 0. Nah, selanjutnya adalah kekuatan otot nilai 1. Nah, nilai 1 itu misalnya gini ya, waktu kemarin Bara datang nih. Bapak ini dia hanya tertidur gitu ya. Tidur, miring kanan, miring kirinya sulit ya. Masih sulit sekali. Disuruh menggerakkan lengannya nggak bisa sama sekali. Disuruh gerakin kaki juga nggak ada. Nah, tiba-tiba di pertemuan selanjutnya, tiba-tiba dilihat nih, ternyata Bapak itu sudah bisa menggerakkan tangannya nih sedikit. Ya, ada gerakan gitu. Ada gerakan nih tangannya. Ada gerakan kakinya gitu. Nah, ini artinya kekuatan ototnya sudah meningkat gitu. Bara pegang ininya otot-ototnya. Ya, otot-ototnya. Tadinya lembek, tapi kok mulai ada kenyal, agak keras gitu ya. Tonus otot. Nah, namanya tonus otot. Tonus otot itu kalau dipegang dia kekenyalan ototnya bertambah gitu ya. Ketegangan ototnya bertambah, tidak keras, mulai keras gitu.
mulai ada nih, mulai ada otot ini gitu ya. Tadinya lembek kok mulai ada. Nah, ini artinya kekuatan ototnya udah mulai bertambah ke nilai berapa? Nilai 1 gitu loh. Nah, ini nilai 1 itu berarti sudah ada kontraksi otot gitu. Oh, udah ada gerakan. Alhamdulillah Pak nih, sekarang sudah naik nih. Kekuatan ototnya dari 0, tadinya dia nggak bisa sama sekali apa-apa, sekarang sudah 1 gitu. Nah, Alhamdulillah nih sudah 1. Jadi nilai kekuatan otot 1 itu nilai kekuatan otot di mana ototnya sudah meningkat menjadi gerak. Walaupun gerakan itu belum maksimal. Gitu ya, belum maksimal itu maksudnya belum full. Mengangkat tangan sampai ke atas gitu, belum full. Itu kekuatan otot 1. Oke, jadi kalau ada teman-teman yang tadinya belum bergerak sama sekali, belum ada gerakan, ngegerakin aja sulit, susah banget, gak ada gerakan sama sekali, bahunya turun gitu ya. Tiba-tiba sudah ada gerakan. Masya Allah, ini harus disyukuri gitu loh, harus disyukuri. Nah, tadi kembali lagi kita harus meningkatkan rasa syukur kita, karena kalau kita sudah meningkatkan rasa syukur kita, motivasi kita akan meningkat gitu loh. Ya, ini penting nih menjaga motivasi nih buat teman-teman stroker di sana ya, karena motivasi ini sangat menjadi poin utama untuk kepulihan. Ya, dijaga terus. Nah, cara menjaganya bagaimana tadi? Ya, kita melihat perkembangan-perkembangan kecil, walaupun itu sekecil apapun perkembangan, jika itu kita lihat dan kita syukuri, alhamdulillah itu akan menambah terus gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman nih dari yang nonton video ini tadinya 0, tiba-tiba ada gerakan sedikit, masya Allah, ini alhamdulillah, ini sudah meningkat jadi 1, dan akan menjadi 2. Oke? Akan menjadi 2. Jadi kekuatan otot 1 itu adalah sudah adanya kontraksi otot. Nah, selanjutnya latihan. Tiba-tiba kekuatan ototnya bertambah. Tadinya dia cuman bisa bergerak sedikit, tiba-tiba dia sudah mulai naik. Tapi naiknya bingung, bilang gini, ada bilang, "Bang, saya kok kalau lagi tidur bisa nih ngangkat tangan." Gitu ya. Tapi kok kalau lagi duduk nggak bisa gitu. Ya, Bang, saya kalau lagi duduk berbaring miring kiri, saya bisa ngangkat tangan saya sampai ke atas gitu. Dimiringkan gitu ya, bisa dia mengangkat tangan ke atas. Tapi kok saat saya duduk nggak bisa saya ngangkat tangan ke atas gitu ya. Ngangkat tangan bisa tapi nggak bisa sampai ke atas gitu. Nah, ini artinya kekuatan ototnya sudah bertambah menjadi nilai 2 gitu loh. Kalau Bara menilainya adalah nilai 2 itu adalah penderita stroker itu mampu melakukan gerakan yang diharapkan itu full itu full. Misalnya ngangkat tangan full ke atas. Tapi bukan saat melawan gravitasi. Contoh saat duduk ini kan melawan gravitasi. Gravitasi arahnya ke bawah, naik ke atas. Nah, kalau dia duduk berbaring gitu ya, miring kiri gitu ya, miring ke arah yang sehat, lalu dia mengangkat tangannya ke atas, mampu. Ya, itu artinya nilai ototnya sudah 2. Jadi nilai otot 2 itu adalah mampu melakukan gerakan tanpa melawan gravitasi. Jadi tanpa melawan gravitasi saat tidur gitu ya. Saat tidur dia bisa melakukan gerakan, tapi saat duduk belum bisa. Ini nilainya adalah 2 gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih latihan tidur ya, tiba-tiba kita lihat tidur dia bisa ya gerakin ya. Oh, bisa lo ngangkat kakinya lo ya. Oh, kalau ke samping dia tidur ke samping, oh kakinya gerak lo, full lo, kuat lo, ya kan? Nah, ini artinya nilainya 2. Ya, syukuri lagi, alhamdulillah, kembali lagi, masya Allah, sekarang kekuatan saya sudah nilainya naik menjadi 2. Gitu. Jadi rasa syukur ini penting banget. Kembali lagi Bara tekankan, Bara ingatkan lagi, yuk syukuri. Kalau tadinya nilainya 1 dan sekarang sudah 2 gitu, alhamdulillah ya. Berarti ini sudah ada peningkatan dan ini ada progres gitu ya. Jadi kekuatan otot nilai 2 adalah mampu melakukan gerakan tanpa gravitasi
gitu. Jadi gravitasinya kita hilangkan dengan cara apa? Tiduran atau di kolam renang gitu ya. Itu bisa dia tanpa melawan gravitasi, dia dikatakan nilai ototnya 2. Ini nilai otot 2. Nah, kemudian sekarang kita naik ke nilai otot 3 gitu ya. Oh, sekarang latihannya tadi dia tiduran, latihan tiduran sekarang sudah bagus. Semuanya tiduran sudah bagus. Waduh, gerakannya bagus banget. Ya, gerakannya full ROM, mampu melakukan semua gerakan yang diharapkan. Oke, tiba-tiba kita mulai latih dia duduk. Oke, kita latihan duduk, set sambil duduk, set sambil duduk. Kita latih, duduk, 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 duduk. Dia nggak mampu melakukan gerakan. Kan nilainya tadi 2 ya. Kalau nilai 2 dia saat melawan gravitasi dia tidak mampu melakukan gerakan. Gitu ya. Biasanya nilai 2 ini ini juga belum siap untuk berjalan gitu ya. Jadi kalau misalnya latihan jalan, kita lihat dulu kekuatan otot kita gitu loh. Jangan sampai kekuatan otot belum sampai ya kita sudah jalan. Nah, artinya gini, kalau penderita stroke itu harus sesuai dengan tahapan perkembangan. Contoh, dia tertidur gitu ya, tertidur. Perkembangan bayi kan dia tertiduran. Tiba-tiba dari tidur dia duduk gitu kan. Dia miring kanan miring kiri dulu. Oh, biasanya bayi kan dilihat ya. Oh, dia tiduran terlentang, dia nggak bisa miring kanan dimiringkan, miring kiri dipiringkan gitu kan. Tiba-tiba dia sudah mampu nih miring. Plek, widih, alhamdulillah dia sudah bisa tengkurap, dia sudah bisa miring kanan miring kiri. Nah, ini perkembangan dari tumbuh kembang ya. Jadi dia sudah bisa miring kanan, bisa miring kiri. Oke, setelah bisa miring kanan miring kiri, dia langsung bisa didudukkan. Nah, bisa duduk gitu ya. Waduh, dia bisa duduk sendiri. Alhamdulillah dia sudah bisa duduk sendiri. Nah, saat duduk kita latih ototnya. Oh, dia ternyata belum bisa ngangkat, masih nilainya tetap 2. Oke, sekarang bagaimana kalau dia sudah meningkat menjadi 3? Bagaimana saya menilainya? Oke, dia sudah melakukan full. Misalnya disuruh ngangkat tangan, Pak, angkat tangannya. Dia angkat tangan bisa sampai ke atas. Full, dia bisa sampai ke atas. Full ROM. Ya, full ROM, full jangkauan gerak gitu loh, dengan melawan gravitasi. Ya kan, tanpa beban loh, tanpa beban, tanpa megang apa, tanpa membawa apa, tanpa ini ya, dia hanya menggerakkan saja, dia mampu sampai ke atas saat duduk atau saat berdiri ya, saat melawan gravitasi. Nah, ini disyukuri lagi, alhamdulillah ternyata saya sekarang nilai otot saya sudah mulai 3, Masya Allah ya. Nah, di sini baru dikatakan seorang stroker itu sudah siap untuk latihan berjalan. Oke, jadi kekuatan ototnya 3 dulu. Oh, dia bisa ngangkat paha nih saat duduk. Oh, dia bisa menendang saat duduk. Oh, dia bisa menekuk lutut saat duduk. Oh, dia bisa mengangkat pergelangan kaki saat duduk. Oh, ini. Nah, ini artinya sudah siap untuk latihan berjalan, latihan gait training gitu. Jadi kita jangan dulu berlatih jalan gitu loh sebelum mencapai nilai otot kita 3 gitu loh. Jadi bagi teman-teman stroker di sana yang masih bingung, apa sih latihan saya? Pasti latihan saya dimulai dari mana? Ya dimulai dari latihan kekuatan otot. Nah, caranya latihan kekuatan otot, oke, nanti kita akan bahas lagi. Oke, kita pahami dulu kekuatan otot kita sampai di mana. Oke, jadi kekuatan otot nilai 3 itu sudah artinya adalah mampu melakukan gerak dalam posisi dengan gravitasi. Oke, jadi kekuatan otot 3, saya ulang, kekuatan otot 3 Bara biasanya menilainya kalau sudah bisa mampu melakukan gerak full ROM, mampu melakukan gerak full ROM. ROM itu jangkauan gerak, misalnya tangan, siku bisanya dari 45 derajat sampai 180 gini ya, nekuk segini gitu ya. Kita bandingkan aja dengan sisi yang sehat. Oh, sama, set sudah sama dengan gravitasi, itu artinya nilainya sudah 3. Oke, itu adalah nilai 3. Mampu melakukan gerak full ROM dengan gravitasi. Oke, sekarang kekuatan nilai otot 4. Wow, nilai kekuatan otot 4. Nah, biasanya orang normal itu kekuatan ototnya adalah 4. Ya, 4 itu apa? Kekuatan otot 4 itu adalah mampu melakukan gerak full ROM ya dengan gravitasi plus beban minimum gitu. Jadi kekuatan otot 4 itu adalah kekuatan otot di mana saat stroker mampu melakukan gerak ya kan dalam keadaan gravitasi ya dan
beban minimum. Contohnya adalah membawa buku. Membawa buku, mengangkat gelas, ya, kemudian mandi, nyisir, dan ini. Nah, artinya stroker saat sudah nilainya 4, alhamdulillah, stroker sudah kembali ke aktivitasnya dan sudah kembali fungsional. Jadi saat stroker yang sudah bisa melakukan gerakan-gerakan fungsional artinya berfungsi kembali, dapat difungsikan kembali, bisa minum, bisa nyisir, bisa mandi sendiri, bisa artinya nilai kekuatan ototnya sudah 4 gitu. Ya, jadi ini yang diharapkan oleh para penderita stroke, dapat kembali ke dunia. Masya Allah, ini harus disyukuri bagi teman-teman yang sudah bisa melakukan aktivitas kembali, sudah bisa masak lagi, sudah bisa berlari lagi, ya kecil walaupun itu kecil, sudah bisa berenang lagi, sudah bisa main bulu tangkis lagi, sudah bisa setir mobil lagi, sudah bisa naik motor lagi, sudah bisa ini sudah harus disyukuri karena kekuatan ototnya sudah nilai 4, ada yang 4 minus, ada yang 4 plus dan lain-lainnya. Ini sudah mencapai nilai 4. Jadi kekuatan nilai otot 4 adalah kekuatan otot di mana otot itu mampu melakukan gerakan dengan kondisi gravitasi dan plus beban minimum. Ini adalah kekuatan otot nilai 4. Nah, selanjutnya adalah kekuatan otot nilai 5. Waduh, ini luar biasa ini nilai 5 gitu ya. Nilai 5 itu adalah mampu melakukan gerakan dengan kondisi gravitasi dengan beban maksimum. Waduh, ini biasanya manusia super gitu loh. Jadi, manusia normal rata-rata di nilai 4 gitu. Kalau nilai 5 biasanya siapa? Olahragawan biasanya. Kemudian manusia super ya, yang angkat berat, waduh itu nilai otot 5 gitu loh. Jadi nilai otot 5 untuk para stroker kita tidak bicarakan. Oke, kita tidak bicarakan. Itu akan kita bicarakan nanti setelah udah pulih terserah kalau mau naik nilai otot 5. Waduh, kalau biasanya orang normal rata-rata di nilai otot 4 dan 4 plus. Jarang sekali yang bisa mencapai nilai otot 5. Karena nilai otot 5 itu adalah olahragawan atau manusia super gitu ya. Dengan kekuatan-kekuatan yang lebih dengan beban yang sangat maksimum. Oke, jadi kekuatan otot yang terakhir adalah kekuatan otot 5, yaitu mampu melakukan gerak dengan kondisi gravitasi dengan beban yang sangat maksimum. Oke, itu adalah kekuatan otot 5. Nah, demikianlah akhirnya sekarang kita mulai tahu gitu ya, pengalaman Bara, bagaimana cara menilai otot sehingga nanti akan mudah untuk membuat programnya gitu loh. Jadi kita dengan memulai program latihan kita, apa sih saya mesti mulai di mana nih Bang latihannya? Jadi kita tahu. Ya, kalau kita sudah tahu di mana saat ini kekuatan otot kita berada. Ya, jadi semoga nanti teman-teman stroker nih ya, kalau udah menonton video ini dan ingin memperbaiki pola latihannya, udah ambil langsung secari kertas ya. Ambil secari kertas. Kekuatan otot saya ada di mana? Gitu. Kekuatan otot saya ada di mana? Kekuatan otot saya. Ngangkat tangan. Kekuatan otot saya ngangkat tangan nilainya 1 misalnya. Ngebuka ke samping, nilai ototnya 1. Gitu. Terus diinikan. Nah, sampai kita nanti akhirnya kita tahu progres kita. Nah, ini juga akan meningkatkan rasa syukur tadi. Jadi tidak bingung terus ya. Tidak bingung terus bagaimana latihannya. Nah, latihannya nanti sesuai dengan perkembangan. Kita lihat nih. Dia terbaring, nilai 0 kan terbaring aja gitu ya, terbaring aja. Oke, sekarang yang dilakukan bagaimana supaya dia bisa miring kanan, miring kiri gitu ya. Jadi dimulai dari terbaring, dia bisa miring kanan, miring kiri, nilai ototnya udah mulai 1 ya. Nilai miring kanan, miring kiri dia sudah bisa. Ternyata belum bisa, ya udah belajar aja dulu miring kanan, miring kiri gitu ya. Kalau sudah bisa miring kanan dan miring kiri yang bagus gitu ya, baru nanti kita mulai skillnya apa? Skillnya kita ke skill duduk gitu. Dia bisa duduk tapi duduknya jelek banget. Duduknya begitu banget gitu ya. Jangan, itu duduk yang salah gitu, cara duduk yang salah. Oke, diajarkan cara duduk yang benar. Cara duduk yang benar udah dapat, udah duduk ya kan, mulai tuh kekuatan ototnya dinaikin lagi ke nilai 3. Nilai 3 bagaimana? Dia berdiri.
berdiri, berdiri, latihan berdiri, latihan berdiri, latihan berdiri gitu. Oh, kalau latihan berdirinya sudah bagus, seimbang, nggak goyang, dia berdiri nggak goyang, bagus, didorong bagus, ini bagus. Wah, ini udah mulai bagus kekuatan ototnya, nilainya udah mulai naik. Baru mulai latihan jalan. Nah, jalan-jalan itu mulai latihan-latihan kekuatan otot nilai 3 karena nanti pakai sepatu, sepatu kan udah beban ya. Tanpa pakai sepatu, pakai ini, pakai itu ya. Jadinya nantinya kekuatan ototnya terus meningkat. Ya, mudah-mudahan video ini menambah semangat dan motivasi kawan-kawan stroker di sana, dan sudah tidak bingung lagi saya harus mulai latihan yang mana nih, kan gitu ya. Oh ya, ternyata saya kekuatan otot saya di sini, Bang Bara. Ya, Bang Bara, ini saya kekuatan otot saya itu masih 2 nih. Ya, berarti latihannya apa, kan gitu ya, kelihatan. Oh, ini otot 2 latihannya begini-begini, latihan otot 3 begini-begini. Biasanya sudah bisa begini-begini. Ya, jadi penting nih ya. Karena salah satu problematik dari penderita stroke adalah salah satunya adalah kelemahan otot. Jadi kalau kita bicara kelemahan otot berarti kekuatannya harus kita tambah. Nah, bagaimana cara meningkatkan kekuatan ototnya? Kita tambah, nanti ada trik-triknya di latihan-latihan yang lainnya. Oke, yang penting kita paham dulu nih. Kita sudah paham dulu di mana saat ini kita, gitu ya. Oke, di kekuatan otot ini, di kekuatan otot ini, di kekuatan otot ini. Nah, ini penting banget. Ya, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang sudah mengikuti video Bara di channel ini, terima kasih banyak sudah mensubscribe ke channel ini, mendukung channel ini, channel kedua Bara ini. Terima kasih banyak. Dan bagi yang belum subscribe dan juga ingin mengikuti terus ya perkembangan-perkembangan dari video-video Bara di sini, yuk di-subscribe biar mendapatkan notifikasi dari video-video selanjutnya. Dan jika video ini bermanfaat, yuk jangan ragu-ragu, langsung share saja sebanyak-banyaknya agar video ini bisa lebih bermanfaat, karena berbagi manfaat itu tidaklah rugi, bahkan berpahala. Oke, selamat malam, selamat beristirahat, have a good night, jangan lupa bahagia selalu ya, jaga motivasinya ya, terus yakin bahwa kita bisa, karena kepulihan penderita stroke itu paling pertama dari motivasi penderita stroke itu sendiri. Karena 50% keberhasilan dari kepulihan itu ada di penderita stroke, yang kedua di caregivernya, yang ketiga di tenaga pembimbingnya. Oke, so jangan kemana-mana ya, nantikan video Bara selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaatnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan have a good night. Bye-bye.